Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lunas hutang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian bertanya siapa saya hanyalah manusia biasa seperti kalian yang sedang berikhtiar keluar dari lilitan hutang. Saya membuat channel ini untuk share ke kalian semua, mengikuti perjalanan saya melunasi semua hutang-hutang saya. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas keutamaan dan keajaiban surat Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah berarti melapangkan, yang merupakan surat ke-94 dalam Al-Quran. Surat ini berisi janji Allah untuk melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dari kesedihan dan beban dakwah, meringankan beban yang membebani punggungnya, dan meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, melapangkan hati dan menenangkan jiwa. Di ayat pertama berbunyi, Alam nashrah laka sodro, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini artinya, surah ini menjadi obat bagi hati yang sedang resah, penguat bagi jiwa yang sedang gundah karena diterpa masalah, dan penyejuk untuk orang yang hidupnya penuh tekanan. Setelah saya rutin mengamalkan surah ini, saya merasa menjadi lebih tenang. Ketika saya dihadapkan dengan tekanan dari pihak bank dan harus membayar karena sudah menunggak beberapa bulan, pelan-pelan saya menemukan sebuah ketenangan. Meskipun kadang tetap teringat akan hutang, bagaimana cara membayarnya. Yang kedua, meringankan beban kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman di ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, yang artinya, dan kami telah meringankan darimu bebanmu. Siapapun yang membaca surat ini dengan ikhlas, Allah akan menolongnya dalam menghadapi kesulitan hidup, serta meringankan segala urusannya. Ketika pihak bank mengabari saya kalau mau datang ke rumah, saya merasa detak jantung berdebar tidak karuan, panik, bingung, karena usaha saya belum stabil, tidak memiliki pendapatan lagi, sehingga tidak memiliki uang untuk membayarnya. Berzikir dan membaca surat Al-Insyirah. Lalu tiba saatnya pihak bank sampai datang ke rumah. Dan ajaibnya, Allah benar-benar meringankan beban saya. Pihak bank yang datang menagih dengan bernada sopan, dan kita sharing bersama-sama bagaimana cara mencari solusinya. Meskipun belum ada uang untuk membayarnya, tidak ada kata membentak atau marah ketika menagih. Berbeda 180 derajat dari yang saya bayangkan. Setelah mereka pulang, saya menangis, karena saya merasa benar-benar bahwa Allah benar-benar bersama saya. Allah seakan-akan memeluk dan berkata, ada aku di sampingmu. 2 hari saya masih memikirkan kejadian ini, sampai tidak percaya. Tapi inilah yang terjadi. 3. Mengangkat derajat dan memberi kemuliaan. Di ayat wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Surat ini mengandung rahasia pengangkat derajat. Orang yang istiqomah membacanya akan dimuliakan Allah, dipermudah langkahnya, serta dihormati manusia. Di poin ketiga ini saya belum mengalaminya. Tapi saya tidak tahu apakah dengan membuat channel YouTube 4 hari yang lalu ini termasuk menjadi jalan saya juga, dan semoga benar ini menjadi salah satu jalan Allah. 4. Keyakinan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah janji Allah yang pasti. Membaca dan menghayati surat ini menanamkan optimisme bahwa tidak ada masalah yang abadi, selalu ada jalan keluar. Dan saya percaya di balik semua masalah yang telah saya alami saat ini akan selesai,
dan bisa saya lewati, menemukan jalan keluar bahkan rizki yang tak disangka-sangka untuk melunasi semua hutang-hutang saya. 5. Dimudahkan rizki dan urusan hidup. Ulama tafsir menjelaskan, surah ini juga menjadi doa agar Allah melancarkan rizki, usaha, dan segala urusan dunia maupun akhirat. Banyak orang membacanya ketika hendak memulai pekerjaan penting. Setelah dilakukan pemblokiran di akun marketplace saya memulai semua lagi dari nol. Semua akun saya ganti yang baru. Saya menjadi lebih semangat untuk bangkit menghadapi kesulitan ini. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Alhamdulillah, meskipun belum sebanyak dulu, tapi orderan mulai berdatangan. 1 minggu yang tadinya hanya mendapat 1 orderan, kini menjadi 5 orderan dalam seminggu. Dan bismillah bisa menjadi ratusan pieces lagi dalam seminggu. 6. Menghilangkan rasa putus asa. Surat ini mengajarkan untuk tidak menyerah. Saat seseorang berada dalam titik terendah, surat Al-Insyirah memberi semangat baru agar kembali bangkit dan terus berusaha dengan tawakal kepada Allah. Jujur, saya dulu merasa putus asa. Bagaimana saya bisa membayar hutang-hutang saya yang kini total mencapai 462 juta. Ini sangat mustahil. Saya dan suami bahkan sepakat, jika di akhir tahun 2025 ini masih belum memiliki jalan stabil ekonomi kami, maka kita akan menjual rumah ini. Karena menanggung beban yang begitu berat, bikin kita tidak bisa tidur nyenyak. Tapi ini saya rasakan 2 bulan lalu, sebelum saya menemukan sebuah komen di sebuah channel YouTube ceramah seorang ustadz tentang cara keluar dari lilitan hutang. Ada seseorang yang komen di mana dia membagikan pengalamannya bahwa setelah sholat fardu, dia mengamalkan membaca surah Al-Insyirah minimal dibaca 7 kali. Dan ketika sedang memiliki banyak waktu luang, beliau membaca hingga 40 kali. Beliau bersaksi bahwa meskipun hutangnya ratusan juta dan di banyak tempat, tapi ajaibnya beliau sama sekali tidak ada yang mengejar-ngejar untuk membayarnya, meskipun sudah telat. Alhamdulillah, setelah 2 tahun beliau alami, kini hutang-hutangnya lunas semua. Dengan kesaksian tersebutlah menjadi alasan saya juga ikut mengamalkan membaca surat Al-Insyirah ini setelah sholat fardu. 7. Amalan sebelum memulai pekerjaan. Sebagian ulama menganjurkan membaca surah Al-Insyirah sebelum melakukan aktivitas berat. Dengan membaca surat ini sebelum aktivitas, insya Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran kita dalam mencari rezeki. Dan itu pengalaman saya pribadi, bagaimana saya menemukan keajaiban-keajaiban Allah yang sangat luar biasa. Jadikan surah Al-Insyirah ini sebagai zikir harianmu. Bacalah ketika hati sempit, saat menghadapi kesulitan, atau sebelum memulai aktivitas. Insya Allah akan melapangkan dadamu, memudahkan jalanmu, dan meringankan semua bebanmu. Saya tidak menjanjikan bahwa surat Al-Insyirah akan langsung menghilangkan hutang-hutangmu, tapi saya ingin berbagi pengalaman saya bahwa dengan kesabaran, ketabahan, dan amalan spiritual, kita bisa melewati semua kesulitan ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda yang sedang berjuang melawan hutang. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan konten motivasi dan inspirasi lainnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.